Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membagikan tutorial cara membuktikan bahwa sudut-sudut yang berhadapan pada bangun bola ketupat adalah sama besar. Langkah awal, pertama kita buat bangun bola ketupat dengan menggunakan tools polygon yang ada di sini. Klik polygon, lalu klik di mana saja, akan muncul A. Kemudian buat lagi B, C dengan catatan panjang sisi-sisi pada bola ketupat adalah sama. Oke, bola ketupatnya sudah jadi. Setelah itu kita buat slider. Ya, buat slider dengan menggunakan perintah. Maka ketikkan di kotak input itu slider dalam kurung 0,1,0.01. Artinya slider minimumnya 0, maksimumnya 1, dan incrementnya atau kenaikannya 0,01. Enter. Sudah ada slider di sini. Oke. Lalu kita buat sudut, tapi sudut di sini kita manipulasi dengan sebuah juring. Juringnya, untuk membuat juring kita harus buat lingkaran dulu. Buat lingkaran dengan menggunakan tools ini, lalu pilih circle, center, and radius. Kita buat lingkaran dengan pusat B, klik B, lalu radiusnya misalnya 2. Oke, ketik 2, oke. Maka muncul ini. Lalu kita buat titik potong antara lingkaran F, ini lingkarannya F, dengan ruas garis A dan ruas garis B. Caranya, klik intersect objeknya adalah FA. Enter, ketik lagi intersect objek FB. Setelah itu hilangkan lingkarannya, karena yang kita butuh adalah titik E dan F untuk membuat juring. Kita hilangkan dengan cara klik lingkaran biru yang ada di sini. Nah, hilang. Lalu kita buat juring. Juringnya klik di lingkaran ini, cari circular sector. Buat juring dengan pusat B melalui titik F dan E. Jadi juring yang terbentuk adalah juring G. Kita buat warna juringnya berbeda dari warna bola ketupatnya. Caranya, karena juringnya adalah juring G, maka klik kanan di G. Klik kanan, objek properties. Nah, muncul ini properties color. Saya buat misalnya warna hijau. Opacity-nya dibuat sampai warnanya agak mencolok. Kalau sudah, klik ini hilangkan. Setelah itu kita dilatasi titik B dengan faktor dilatasi 1 kurang E dan pusat dilatasinya D. Ketik di kotak input delete, pilih yang kedua objeknya adalah B, faktor dilatasinya 1 kurang E itu yang mana? Slider. 1 kurang E, lalu pusat dilatasinya D. Enter. Maka ketika saya geser ini, sudah terbentuklah ini. Setelah itu, kenapa kita butuh B aksen? Karena kita akan membuat vektor dengan melalui yang titik awalnya adalah B dan titik akhirnya adalah B aksen. Maka kita ketik di kotak input vektor, tapi pilih pilihan yang kedua, start point, end point. Start pointnya B, end pointnya B aksen. Ya, terbentuklah vektor U. Nah, lalu kita translasi juring G. Translate objeknya G, vektornya U. Nah, sudah. Maka ketika ini digeser seperti itu, maka
terbentuklah bayangan yang ketika digeser bayangannya itu menuju ke titik D. Langkah selanjutnya kita ingin bayangan ini berputar 180 derajat supaya dia membuktikan bahwa sudut ABC sama dengan sudut CDA. Caranya kita buat sudut dulu. Buat sudutnya. Kita buat sudut yang bergantung pada slider E. Maka klik alfa sama dengan 180 derajat kali E. Oke. Jadi kalau kita geser slider, ya, alfanya itu bergerak dari 0 sampai 180 derajat. Nah, setelah itu kita rotasi. Apa yang mau dirotasi? Yang dirotasi adalah G aksen, bayangan dari juring ini. Maka kita ketik rotate. Kita pilih pilihan yang ketiga, objek, angel, dan axis of rotation. Objeknya G aksen, angelnya alpha, satu rotasinya adalah B aksen. Di sini dia akan berputar. Satu rotasinya B aksen. Oke. Maka muncul seperti itu. Setelah kita melihat ini, ternyata G aksen itu sebenarnya kita tidak butuh untuk ditampilkan. Maka kita sembunyikan dia dengan cara klik lingkaran birunya. Sehingga yang tersisa adalah G double aksennya. Setelah ini terjadi, sembunyikan yang tidak dibutuhkan. Yang tidak dibutuhkan B aksen, tidak dibutuhkan vektornya, tidak dibutuhkan titik E nya, titik F, lalu label dari G aksen, ya, label dari G aksen kita tidak butuhkan juga, maka kita sembunyikan. Klik kanan, show label, klik kanan, show label, termasuk A, B, C, D ini yang ruas garisnya. Label ruas garis itu juga disembunyikan. Sebenarnya klik kanan, show label. Sudah jadi. Kalau kita mau lanjutkan, setelah kita gerakan slider yang aslinya juring G ini tidak muncul, yang muncul hanya juring G aksen, maka kita buat scriptnya di sini. Klik kanan di G, lalu object properties, advance condition to show object, artinya pada saat kapan G ini dimunculkan. Dia dimunculkan kalau kalau E sama dengan 0. Sama dengannya 2 kali. Begitu di GeoGebra. E yang mana? E ini, slider ini. Ketika dia sama dengan 0, dia muncul. Kalau tidak sama dengan 0, tidak muncul. Oke, dia hilang. Lalu ini juga yang G double aksennya, kita buat kondisinya G lebih dari 0. Dia hanya akan muncul kalau bukan G, E lebih dari 0. Kalau E sama dengan 0, dia tidak akan muncul. Oke, jadi seperti itu. Untuk memperindah tampilan ini, kita bisa berikan caption, tambahkan caption. Jangan lagi E sama dengan 0, tapi misalnya geser saya. Caranya klik kanan di E, lalu object properties, basic, captionnya itu slide me atau geser saya, enter. Kan dia sudah berubah, slide me. Kemudian kalau grid lainnya kita ingin hilangkan juga, klik saja di sini. Oke, lalu
Ini dihilangkan, ditutup, kemudian di restore down, ini digeser sampai lebarnya itu hanya maksimal 700. Oke, 700 supaya ketika diupload di GeoGebra.org dan diakses dengan menggunakan HP, tampilannya bisa maksimal. Sebelum diupload atau ini bisa kita simpan dulu. Saya simpan dengan applet belah ketupat dalam kurung sudut, sifat sudut. Save. Ini kita kunci, klik kanan, fix object, jadi tidak akan bergeser ya. Lalu B nya juga, klik di B, kunci, klik di A, kunci, klik di D, kunci, klik di C, kunci. Oke, aman. Setelah itu simpan lagi, dan ini sudah siap untuk di upload di GeoGebra.org. Demikian yang bisa saya bagikan, tutorial cara membuat applet untuk membuktikan sudut yang berhadapan pada belah ketupat sama besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.